Podcast Aji Mumpung. Ya, selamat malam DBX. Tadinya sih mau selamat pagi Vietnam, tapi kita kena Vietnam War. Anjir, gue ketawa beneran. Jadi gini guys, sudah permasalahan yang ada di sekarang ini nih sudah 40% dari admin Aji Mumpung OC-nya grad guys. 40%. Oh siap. Jadi kampanye kita mau kemana sehabis ini guys, karena kita sudah kehilangan arah dan tujuan. Kemana kita Pak salah praktikan? Ya, kita akan Kemang, ke Kemang. Ya. Kalau mau gue lengkapin ini Kemang Gisen gitu. Oh, ini fun fact guys ya. Kemang Gisen. Ini udah bukan take pertama kita, terus dia udah 4 kali ngulang, makin lama makin gak lucu anjir. Iya, makin gak lucu ya. Betul, dan gue makin menikmati itu kok, tenang aja. Nggak apa. Ntar ini kita upload aja yang versi ini, emang yang apa nggak lucu ini, biarin aja. Tapi kembali ke topik. Jadi gue kepo sih sama keadaan kondisi mental kesehatan dan intinya kalian semua yang sebentar lagi akan ditinggal OC-nya. Okay. Siapa yang mau Salah jawab satunya duluan? Silakan. Mungkin dari yang siapa? Mungkin dari yang ini ya, dari yang baru banget gitu nggak sih? Dari yang baru banget. Boleh. Biar kita punya ini nih, biar kita punya bahan. Jadi pertanyaannya apa guys? Ya, gimana kondisi Anda? Ya, Kondisi gini deh. ya, sekarang udah seminggu ya? Belum? Oh, gini. Udah mau seminggu. Pertanyaannya gini berarti, kondisi sebelum lu mendengar, pas lu mendengar, dan setelah lu mendengar, gitu berarti. Oh, ya mungkin kalau sebelum gue excited banget karena ini adalah STS pertama dia sebagai OC gue. Oh iya, STS ya. STS pertama gue sebagai OC. Okay. Dia sebagai OC gue, terus kayak pertama kalinya gue aktif di fanbase juga. Gue aktif gak ya? Halo Nevi. Intinya aktif dong. Intinya aktif lah. Kayak proyekan pertama gue lah bahasanya di Nevi gitu. Yang gue ikut meramaikan gitu. Jadi kayak ya setengah aja sih datang ngantri. Siapa yang mulai ngantri 12:30 itu gue pukul sih. Cepet banget anjir. Show-nya jam berapa, Kak? Gue lupa. Apa? Jualnya tuh jam 5. Oh, show-nya jam 7, jualnya jam 5. Show jam 7, jual jam 5. Ngantri jam 1 udah ngantri. Astagfirullahalazim. 4,5 jam berarti ya? Iya, terus banyak yang nyalip lagi gitu kan. Itu ya kalau pokoknya gue hampir nggak dapet lah. Hampir nggak dapet? Iya, gara-gara penyalipan ini. Oh, banyak yang nyerobot berarti ya? Betul. Allah. Ya di dalam juga show-nya oke sih. Hal pertama yang gue pikirkan adalah mereka udah siap banget sih tanpa yang tua-tua gitu. Oh, ngerti gak sih? Oh, emang ada siapa aja? Itu tuh nggak ada Gen 3, nggak ada Gita. Oh, nggak ada Gracia ya? Nggak ada. Gracia ada. Nggak ada. Oh, alah. Jadi benar-benar show-nya menunjukkan kalau ya yang pertama gue di dalam tuh kayak anjir nih harus gue review anjir kayak keren banget. Mereka udah nggak butuh, mereka masih butuh mungkin ya, tapi kayak mereka tidak mengurangi kualitas performance mereka gitu tanpa adanya senior yang kita anggap masih kuncian kali ya di JKT48 ini. Terus ya di lagu yang seragam New Era itu apa sih? Sanjo ya? Seragam. Sebelum Sanjo. Oh, Anokorono Sneakers. Anokorono Sneakers. Yang kaos. Ya, di situ gue udah kayak gue melihat Freana nangis kan. Terus gue kayak wah. Waduh. Ini ngumumin grade sih. Gak ada alasan dia nangis di situ. Terus gue mikir kan, ini STS seseorang yang ngumumin siapa lagi kalau bukan orang yang STS dong. Masa gue datang STS orang gue mau ngumumin grade, nggak mungkin kan?
Oh, lu udah ada feeling dari situ, dari ngeliat Ya. Freya nangis. Oh. Make sense. Sebenarnya kalau ngomongin feeling ya, dia nggak masuk di line up Sayokuro gue itu termasuk termasuk feeling gak sih? Itu episode sebelumnya ya, guys ya. Udah Yoi. Easter egg tuh, Easter egg. Iya. Ya itu sih. Terus pas pengumuman ya, kebetulan gue duduk di D11 hari itu. D11. Oh ya. D11 tuh ya tengah banget dong. Di depan dia banget gitu. Blockingan 0 tuh gue. Ah, Jadi gue mendapat best view untuk pengumuman graduation itu gitu. bejir, best view. Cheer. Ada loh best view untuk pengumuman graduate ya. Ada aja best view-nya di situ tuh. Lu nggak paling depan, tapi lu bisa melihat dengan jelas gitu. Nah, Ya itu sih Terus, paling terus. kalau di teaternya. oh ya. Terus sebelum pergi ke FX tuh gue entah kenapa ya, gue udah mikir kayaknya gue 12 jam jadi di FX. Anjir 12 Makanya jam. gue Emang sempet- berangkat jam berapa? Gue sempet nanya-nanya di grup, ini 12 jam berapa ya parkirnya gitu. Oh. Gue berangkat tuh Kenapa? jam 1, pokoknya gue sampai tuh setengah 2, hampir jam 2. Ah. Jam 2 ya. Terus lu balik jam berapa, Bang? Gue balik jam 2an juga, jam setengah Oh. 2. Oh, lu sampai beres-beres project juga ya? Enggak sih. Lah, lu jam 2 ngapain anjing? Gue ngobrol aja sama ada Oh. orang gitu di Oh. shelter, itu namanya apa ya, tempat Shelter. yang shelter. suka ada iklan tuh ya, itu di situ. Ya, ya itu shelter lah. Ya gitu sih. Terus pas si Nona ini apa mengumumkan ya atau mengucapkan kalimat saktinya dan sah ya. Dan Apa nih? dia Yang bilangnya terjadi di pikiran lu tuh apa? langsung saya sih, Oh, nggak pakai dan. dia Ya? nggak pakai dan. Langsung saya. Yang ada di pikiran gue ya nggak ada sih, bener-bener kayak Kosong. iya Tapi kayak apakah ada yang keluar dari mata gitu? ya, dikit lah. Dikit ya. Oke, dikit. Sebenarnya tuh yang bikin sedih banget tuh mungkin lu dalam kondisi shock gitu ya, di dalam gitu ya kali ya. Jadi kayak lu belum sedih atau apa gitu. Ya Yang masih ada sedih itu adrenalin lah. adalah saat lu sampai ke proyekan fanbase gitu. Aduh, iya lagi. Anjir tuh sialan. semua orang tuh udah nggak jelas lah. udah kayak nggak tahu mau ngapain ya. Iya. Terus itu juga di Twitter ada yang itu kan, ada yang nge-tweet, Apa? hari ini aku seneng banget karena aku Sonichi Theater dan Oh Serif iya. Iya, gua STS tahu. Osiku satu-satunya. Si abang-abang itu tuh, gue Iya, lupa lagi anjir namanya tuh. siapa. Anjir itu kasihan Wah, banget, Cok. itu kasihan banget sih. Gue juga lihat tuh. Iya, siapa namanya ya? Tapi ini fun fact juga guys, sebenarnya gue tuh Apa? mikirnya Sonichi RKJ gue itu adalah last show-nya Siska. Sonichi RKJ. Ya, gue Sonichi RKJ kemarin. Hah? Gue kira Kok tuh, Sonichi? iya gue Sonichi RKJ, gue belum pernah RKJ sama sekali. Hah? Lu belum pernah RKJ anjing? Gue dari belum dulu? pernah RKJ sama sekali, Dapat. gak pernah dapat. Oh, Jadi gue kira kayak last show Siska itu adalah Sonichi gue. Ternyata tidak guys. ternyata last Ternyata show. adalah pengumuman graduation. Aduh. Gue tuh bisa kebayang banget sih betapa ini ya, betapa penuh banget tuh hari itu kayaknya deh. Iya, lumayan lah. Karena gue juga nonton live stream gue. Dan apa ya anjing itu suara apa? Langsung kayak gitu anjir. Iya, terus Ya, gue gitu lah. nonton live stream juga tuh. Dan kaget juga sama gue kan gue tuh langsung mikir lu. Nah, ini Waduh. gimana nih? Dia datang proyekan STS tapi ada pengumuman gini di ujungnya. Makanya Iya sih. kayak langsung nanya. How's it going? Terus itu How's juga it sih. going, bro? Ya penyakit gue lah ya, HP gue sering mati gitu kan. Kenapa HP lu? HP gue sering mati, jadi HP gue tuh emang udah mati tuh sebelum show mulai. Oh alah. Oh makanya nggak ini ya, lu nggak tektokan sama kita ya pas di jam-jam Yoi. itu ya. Ya lagian gue juga nggak bakal tektokan juga sih sama lu pada. Ya gue juga expect itu sih. Loh, Yang lagi sedih aja. Itu udah mati, nggak bisa rekam dong. Hah? Ah, rekam apaan? Lu wota rekaman dalam teater ya? Rekam apa? Lu wota rekaman dalam teater ya? Ya intinya itulah guys. Bercanda deh. Apa sih? Kita bercanda Oh, doang. guys. bercanda. Bercanda doang. guys.
Oh, Oh, bercanda. Oh, tanda. Ada kali. saya kira kita harus take 5, guys. Ya intinya itu sih kalau ditanya kayak hari D-Day itu benar-benar masih cuma kosong-kosong aja gitu. Ah, Gitu. nah, Gue mau nanya boleh? Boleh. boleh. Jadi sebenarnya tadi kan udah bahas banyak ya, cuman kayak lu sendiri menyangka nggak sih pada saat di awal STS itu kayak ternyata bakal secepat ini gitu. Padahal sebenarnya kan kita berdua sering ngomongin kayak ya masih inilah kayak minimal sampai si Eta beres kuliah, jadi kayak lulus kuliah terus barengan lulus JKT gitu. Tapi lu nyangka nggak sih? Apa ya dua tiga hari pertama tuh gue berpikir keras tuh, kayak sebenarnya mimpi apa sih yang dia pengen kejar gitu. Di JKT. Aduh, Iya tapi ini pembahasan kita sempet Iya, gue bingung gitu loh, kayak yang lain tuh jelas itu kan, kayak Siska dengan mimpinya, Jesslyn Iya. dengan streamernya gitu. Oh iya. Ya kan, Gua kalau ngerti Day maksud kan beneran karena cedera gitu kan. hmm, Nah ini tuh bingung aja gitu. Kayak lu. maksudnya Alasannya apa ya? alasannya apa gitu. 2-3 hari pertama mungkin gue habiskan untuk mempertanyakan itu gitu. Denial ya berarti ya. Lebih ke arah mempertanyakan aja sih, bukan kayak bukan maksud. denial sih. Oh, Iya. bukan denial. Kayak lebih ke arah gue paham sih. Soalnya waktu itu gue sama si Cemara ini sempet kita kayak diskusi dikit kayak maksudnya habis dari JKT emang dampaknya mau ngapain gitu kan. Iya. Soalnya menurut gua di saat member lulus itu berarti entah dia sudah mencapai goals yang dia inginkan di JKT dan ada goals-goals di luar sana yang mungkin hanya bisa dicapai jika dia melepas kontrak atau dia sudah tidak bisa memenuhi kontrak karena ada kondisi lain Hmm. gitu. Ya, Nah, tapi entah kenapa ini kayaknya kita sempat berpikiran ada kondisi lain. tapi ya Kondisi itu sih, lain. setelah 2-3 hari gitu ya gue memutuskan untuk kayak sebenarnya alasannya gak penting dan bukan ranah gue juga gitu untuk tahu. Betul. Berarti ini beneran pribadinya dan privasinya si Cika mungkin ya. Ya. Privasi nggak boleh diumbar guys, hati-hati guys, ntar kita tag 6. Betul sekali Bagas. Bener kok. Ingat, katanya sukailah Cika, bukan Jessica Tamara. Ya, kalau aku sih prinsipnya cintai Bentar. Zoya. Lu ngomong gitu gue jadi pengen nyanggal dah. Sukai Apa? siapa? Yang tentang Boleh. tweet dari akun siapa sih tadi gue lupa. Nggak tahu gue juga. Nggak tahu, gue juga Cuma lupa. lihat itu doang. Pokoknya yang ada yang ngomong sukailah, gue nggak tahu itu template atau bercandaan ya. Kalau Template emang sih. serius, Setahu gue Template kayak sih kayaknya. template. itu template ya. Mm. Ya udah kalau ke template nggak jadi gue. Cuman template-nya dari mana tapi ya? Nah, nggak tahu. Cuman kayak sempat gue cek di Twitter tuh itu template-templatean gitu. Nah, Satu template nggak jadi gue. ya udah karena nggak jadi, kita lanjut ke yang avatarnya Cikapten. Ya. Boleh. Jadi gimana rasanya lagi menonton terus tiba-tiba aku pengen ngomong sesuatu. Ya sebenarnya udah pernah kita bahas gak sih, kayak kalian harus lihat di sini nih guys, nanti dipencet ya Waduh. Wis. Ya, ntar ditambahin. episode Summer Fest. Kelas. Episode Summer Fest. Oke. Ya apa, ya sejujurnya mungkin gue pengalamannya nggak apa itu namanya ya, Menyedihkan. sepersonal Se- sepersonal si Bang Sedalam. Cemara ya, sedalam Oh. karena si Bang Cemara nih kayak kan nonton sendiri kan pasti, terus kayak emosinya pasti lebih dapet gak sih, sedangkan gue waktu itu kita nonton bertiga gitu, terus gue inget banget duduk di kursi goyangnya si Kak Cemara anjir. Kursi goyangan. kursi Iya, gue. terus tiba-tiba oh gitu. Cuman gue nggak nyampe ngilang gitu sih, kayak si Cemara ini tiba-tiba ngilang terus dicariin sama satu kampung.
mana nih orang gitu kan. Iya. Ternyata HP-nya mati ya. Kemarin dia hilang ya berarti ya. Si Iya, Cemara. hilang. Tadi dia bales-bales udah jam 2 jam 3 apa dia baru Iya. bales kayak. Ternyata gara-gara baterai anjing hilangnya. Ternyata gara-gara baterai. Iya itu dia pas ngilang sempat agak mengkhawatirkan sih guys, karena kita udah pikiran kemana-mana, cuman untungnya cuman baterai. Oke lanjut, gimana Ya. Kak Iya, Fonolosa? sebenarnya mungkin pertanyaannya sama juga sih kayak kira-kira nextnya apa ya? Cuman kayak gue Bejir. Malas. Oke. Nah, gini, lu bisa ngelihat seorang Shani jadi BA tim e-sports? Enggak. BRRQ itu sebenarnya bercandaan kemarin. Gue lihat di TikTok banyak yang ngomong dia katanya mau ngerekrut, cuman kayaknya enggak dah. Cuman Teori. kalau gue ngeliatnya kayaknya si Cishani malah gak tau ya. Kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya nggak bakalan tampil di publik lagi nggak sih? Nggak tahu juga ya. Tapi Gimana? entah kenapa gue dapet feeling itu juga sih Kak Andres Stefanolosa. Mengingat sebenarnya kan orangnya dia sekarang akhir-akhir ini kalem ya, agak berbeda sama zaman dulu dia di tim T dan K3. Bisa sih dia ngambil rute, ya udah gue mau jadi orang biasa, dan tahu-tahu udah salam BUMN kali, nggak tahu juga ya. Tapi kalau menurut lu ya, selain kalau misalkan bukan selain, maksudnya gini, kalau dia tetap mau menjadi public figure, kira-kira bakal kemana karirnya menurut lu sendiri? Kok ngilang? Halo? Suara lu ada kok tadi. Ini kenapa? Dia yang hilang. Bang praktikan. Dua orang ini mungkin. Oke guys, jadi bisa dilihat ya, satu admin sepertinya masuk ke kontemplasi karena dia sadar, oh shit, Oshi gue mau grade. Terus salah satu admin juga kayaknya Oh, gue udah tahu kenapa. dia malpraktik. Gue udah tahu kenapa. Mereka bertiga pakai My Republic. Gue udah tahu kenapa ini. Apa? Ini tuh itu tahu. My Republic mati. Iya makanya itu gue baca juga. Tuh kan. Oke, tadi kan gue bilang kan. Oh iya benar Tadi juga. gue bilang kan. Apa mereka bertiga pakai My Republic. Terus 3 orang ini menghilang, guys. Shit. Kita take 6, take 5 dah. Wah. Tapi ini masih ngerekam kan? Nggak usah aja, nggak usah tek 6 anjing, lanjutin aja. Iya, masih ngerekam kan? Ya udah. Masih. Guys, sepertinya Nah, lu mau lanjut. Oke, Lu mau guys, lanjut Jadi omongan gini. gue kah? Jadi gini guys, si trap dulu, situation report. Dua admin kita, dua admin kita memutuskan untuk pergi lebih cepat karena mereka nggak kuat mendengar topik Osao Secret ini guys. Jadi sisa kita bertiga. Tolong guys, tolong. Tapi, dia balik guys, dia balik. Waduh. Dia juga balik. Merep, anjing. Tadi sebenarnya lucu soalnya kayak Korea. tadi gue bilang dua admin kita cabut gara-gara gak kuat menghadapi tsunami fakta Osao Secret guys. Ternyata 3 yang cabut. Iya, tapi karena mereka sudah kembali, kita tidak akan masuk ke segmen kembali. Tapi ya udah. Baiklah. Jadi tadi mungkin lanjut dulu ke Kak Fonolosa. Pertanyaan gue tadi, seandainya Shani masih jadi public figure, kira-kira jadi apa ya menurut lu? Figure. Tapi sejujurnya kayak susah banget ya. Gue nggak bayangkan dia di luar dari JKT karena kayak ya nggak tahu ya, kayak kepribadiannya agak
Hmm, kayak gak bakal jadi public figure nggak tahu juga. Ya udah. Cuman Sebenarnya kalau lu nggak bisa ngebayangin dia jadi public figure pun nggak apa-apa. Oke, sebenarnya berarti udah menjawab aja sih. iya, gue nggak bisa membayangkan sebenarnya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Praktikan ada pertanyaan tambahan. Kalau Aku belum nggak, ada nih. Aku belum ada. Lanjut aja dulu ya. kita lanjut balik lagi ke Kak Cemara. Halo, Kak Cemara. Halo. Tadi apa? Tadi pertanyaannya apa ya? Tadi tuh Kak Cemara sampai sampai apa? 2 sampai 3 hari dia baru Oh, bukan Deng. Iya itu ya. privasi. Itu. Tadi kita Oh, iya. bahas ini privasi Iya, Cika. privasi, guys. Hmm. Dan Privasi gimana? Cika, guys. Lanjut. Ya itu intinya, gue merasa seperti yang gue bilang tadi, gue merasa itu bukan ranah gue gitu untuk Oh, mencari ya, tahu. untuk menebak dia kemana Iya, sampai sini menebak gitu ya. dan iya. Lagi pula, ya itu sih. Paling kalau sekarang sih gue udah, ya udah sih. Maksudnya gue udah menerima fakta bahwa oh mungkin memang ada mimpi lain yang dia kejar gitu. Apapun itu. Hmm. Oke, gua potong dulu sebentar Hmm. karena waktu menunjukkan jam 12:08 Oh, selamat ulang tahun Rang Pren. WIB. Gusti, Oh, iya. ulang tahun. Selamat ulang tahun Shani. Oh, Shani. Oh, ya, oh kalau iya, Shani betul. Shani. Happy birthday Shani. Oke, jadi Shani, kopinya per udah. pas rekaman ini menunjukkan jam 12:09 pada tanggal Betul. 5 Oktober 2023. Jadi silakan Kak Fonolosa. Oh iya, ucapannya Oh iya, patah kata. Oh iya, selamat ulang tahun si Shani. Semoga di ulang tahun terakhir dia di JKT. Anjay. Hmm. Semoga nanti di luar sana ketika udah lulus masih menjadi Shani yang sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Woi, Luar biasa. gimana? Enggak. Jadi satu lagi semoga Kak Fonolosa verif ya. Oh iya, Iya betul. Oh iya guys, yang buat yang nonton ya. Jadi semoga ntar kita bisa berbahagia bersama atas keverifan Kak Andres dalam Iya, Wih, menyambut keren PS Kak Cicani. betul. Dan terus ya apa namanya ngantri dari jam 7 pagi. Mantap. Oh iya. Mantap. Kalau Cika Makanya kemarin jam berapa? Cika kan Setengah setengah satu. 1 ya. Kalau Shani berarti jam 6 lah ya. Jam 6. Jam 6 udah CFD lah. CFD dulu lah. Kan ntar bisa mandi habis CFD. Oh, kirain 1:30 juga, tapi malam. bikin tenda kita ya. Tenda. Semangat Oke. buat ngantrinya. Oke, jadi Tadi Kak Cemara masih lanjut ya tadi ya? tapi udah sebenarnya gua ada satu ini lagi sih. Ada satu boleh, Bang, pertanyaan boleh, Bang. untuk mereka berdua. Boleh. Pertanyaan Ya, baru Bang. aja, pertanyaan baru. Iya. Nanti nih pastikan bulan Oktober ini ada video call dan gue yakin kalian berdua masih berkesempatan lah untuk video call bersama Osya Oshi. Dan bisa jadi mungkin yang terakhir kali atau apa? Tidak tahu juga ya. Kira-kira apa sih yang ingin kalian sampaikan? Ya kan sebenarnya nggak tahu ya apa namanya. Ya kan kita semua nggak tahu kan sebenarnya mereka last show-nya kapan. Cuman gue kemarin pas VC terakhir itu gue udah menyampaikan permintaan ucapan selamat tinggal sih sebenarnya. Jadi gue membuat sebuah karangan gitulah. Terus gue sampaikan pas kemarin VC. Cuman gue tetap tetap berharap sih kalau misalkan ada VC lagi bisa dapat lagi. Cuman emang susah banget sih karena yang pas kemarin aja tuh ya itu sih kalau dapetin VC dia ya antara pakai bot kalau enggak ya itu apa namanya lu paling maksa refresh terus ya paling cuma bisa dapet satu sesi karena pas mau beli lagi sesi yang lain pasti udah sold out semua gitu. Jadi itu war juga tuh. Ya kalau misalkan ada kesempatan lagi ya nanti gue pikirkan lagi lah mau ngomongin apa lagi. Tapi yang jelas ngalir aja sih. Begitu. Oke, Tuh kali ya dari saya. lanjut ke Kak Cemara. Ngomong-ngomong soal karangan, Wah, Wah, gimana nih? sebenarnya gue Gimana nih?
udah membaca, gue juga kemarin bikin surat kan, tapi untuk STS. Dan ya sebenarnya isi surat gue juga bisa digunakan untuk selamat tinggal sih, tapi kayak in the end gue berencana untuk membuat sebuah project personal lagi gitu. Waduh. Yang emang udah gue siapin untuk, maksudnya ini tuh sebenarnya direncanakan jangka panjang gitu kan. Jadi kayak sembari mengumpulkan serpihan kenangan dan memori gitu, membuat gitu kan, kayak jadi rampungnya lama harusnya kan, tapi ternyata dengan adanya keterbatasan waktu ini jadinya harus cepat dong selesainya. Iya. Nah itu sih, itu salah satu kesibukan saya mungkin beberapa minggu ke depan adalah merampungkan tulisan ini gitu. Jadi gue ada project personal untuk beliau yang akan gue ceritakan mungkin ya di video call berikutnya. Oke. Terus Apakah kita boleh tahu nih di spill tipis-tipis atau masih rahasia? apanya nih judulnya kali ya? Ya. Jadi Boleh. judulnya itu Essence of a Firework. Waduh. Ngomong-ngomong soal firework, Oh, firework. Bisa dicek di link di bawah, ada kembali edisi Firework. Ya, jadi intinya mungkin buku ini akan menceritakan tentang siapa gue tipis-tipis gitu di depan. Terus gue sebelum memilih dia sebagai Oshi, terus pertemuannya juga, terus during selama gue bersama beliau gitu. Terus ya mungkin endingnya adalah ucapan dadah gitu, selamat tinggal. Nah itu sih, itu harus rampung dengan cepat guys, jadi ya doakan aja lah ya. Selain itu mungkin itu doang kali yang gue sampaikan ke dia ya. Ini pertanyaan tadi yang ingin disampaikan di VC kan? Cool. Mungkin itu doang Oke. sih. Ya semangat lah ya, kalian masih mempunyai waktu untuk lah itu ya lah ya, pasti kan Oshi juga ngomong kayak mari kita bikin kenangan bersama dan temani aku sampai akhir, something along those lines lah ya, kayak semoga dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik, sehingga gimana ya, kayak di saat Oshi grad juga kita bisa melepas mereka dan mengirimkan mereka ke pintu kelulusan dengan kenangan yang indah juga gitu kali ya. Betul. Dari Bang praktikan sendiri gimana Bang? Oh, Di AFK guys. dia Nah, seperti mungkin gue bisa lanjut sih, bisa ngisi sih. boleh. Ya, intinya sebenarnya sekarang gue lagi di posisi bingung sih. Oh, kenapa tuh Bang? Di antaranya adalah ya itu kan, kayak dia ngumumin pas STS. Menurut gue salah satu kekurangan terbesar mengumumkan di STS kalau lu bukan member yang bisa diprediksi kapan lasionya. Contoh yang bisa diprediksi itu Shani menurut gue, karena dia pasti dapat konser, ya kan? Oh betul. Nah kalau lu mengumumkan di STS dan sulit diprediksi gitu, itu agak chaos sedikit sih untuk mengonsep acaranya. Harus cepat banget gak sih? Bener juga. Ya, Karena semangat kayak abang-abang Navy. sepertinya lagi-lagi Bang praktikan tidak kuat membahas soal Oshi yang grad, dikarenakan kita tidak tahu guys, siapa tahu nanti Oshinya Bang praktikan memutuskan untuk menjadi Tapi oh, buat teman-teman yang nonton kembali Hanabi, harusnya kalian juga tahu dong kenapa Chika itu spesial buat salah praktikan juga gitu. luar biasa. Dan ya mudah Bang praktikan sudah kembali. Yes, ada teknis bentar ya. Oke. Oke. Jadi gue cuma menitip salam kepada sobat-sobat Navy di luar sana. Semangat ya. Sampai akhir lah.
karena sudah ada dua OSI yang telah mengumumkan grade ya. Jadi mungkin abang yang satu ini atau Bang Rafael kemarin juga sering ngomong ya di Discord kita juga ya teman-teman ya. Kalau dia tuh katanya bakal ikutan grade juga, cuman boleh dielaborasikan nggak maksud dari ikutan grade tuh grade dari apa? Kan lu udah S2 nih. Kita kan tahu nih lu S2. Oke, Oh grade. iya. Terus apa anjir? Kenapa lu ngomongin grade lagi kemarin? Oh. Eh Gimana nih? habis ini guys, ini gue mau menyentuh suatu konsep fundamental dalam dunia peridolan. Anjay, kenapa jadi? Jadi Fundamental. gini, ngidol itu kan ya bisa dibilang mungkin sebagai hobi, sebagai cari kesenangan, atau bahkan di segmen gue sendiri di kurasi gue bilang sebagai ajang untuk berkarya. Tuh. Nah, dan salah satu komponen pentingnya itu adalah temen ngidol. Ya nggak sih? Betul banget. Di saat temen ngidol lu nggak, bukan saling gini, maksudnya di saat lu ada temen ngidol, itu menurut gua pengalaman ngidol lu bakal naik secara eksponensial. Ya, Karena kenapa ya? Lu bisa diskusikan hal-hal yang mungkin tidak bisa didiskusikan kalau misalnya ngomong dengan teman biasa gitu ya. Karena belum tentu mereka ngerti dan mengalami hal yang kita alami selama kita ngidol gitu. Dan tidak jarang terjadi dalam suatu circle itu teman ngidolnya berkurang. Karena kenapa? Osa-osi grade. Dan dia kehilangan arah kayak mau kemana aku sekarang. nah, Dan dia jadi ujung-ujungnya ikutan grade. Dan itu menyebabkan sebuah reaksi berantai. Di saat temen ngidol lu hilang, lama-lama menurut gua lu juga bakal pusing sih. Kayak aduh, ini kita mau kayak gak ada lagi yang bisa gue ajak ngobrol, gak ada lagi yang bisa gue ajak gesrek, gak ada lagi yang bisa gue cerita-cerita tolol kayak ngantri dari jam 1 pagi sampai jam 7 malam gitu. Atau nggak ada lagi yang bisa diceritain bahwa kayak gue nyetir 3 jam dari Bandung ke Jakarta untuk nonton seseorang gitu. Nah itu di saat gak ada yang bisa lu buat berbagi pengalaman tuh, lama-lama pasti lu juga bakal mempertanyakan kayak emang apakah masih bakal di sini atau enggak. Anyway, tapi itu sebenarnya nggak berhubungan sama apa yang gue rencanakan nih. Jadi kalau dari gue sendiri sebenarnya gampangnya gini aja sih, melihat apa ya, akhir-akhir ini kehidupan yang sangat bergejolak ya. Kayak ini nggak tahu sih, gue mikir kayak mungkin waktunya gue agak sedikit menjadi pengamat pasif kali ya. Udah nggak terlalu nggak sih, bahkan gue sempat kepikiran untuk pensiun dini guys dari fandom ini. Bentar. Sorry motong Kak Rafael. Ntar lu dinyinyirin sama Ahong lu. Tahu nggak lu? Itu siapa? Lu nggak tahu Ahong Pleong lu ya? Nggak tahu kak. Mengutip dari akun Twitter Ahong Pleong. Nggak JKT-an lagi, nggak usah heboh pakai pengumuman di sosmed. Ini JKT-an doang bos. Boleh datang dan pergi. Keputusannya nggak usah kayak lepas hijab dah. Masih gemes aja sama yang kalau udah pensiun JKT-an tuh berasa lebih suci. Ini buat Rangpren by the way, bukan buat lu. Tenang, kita kan di sini nggak heboh ya, jadi aman aja. Sebenarnya lu di tai-tai ngomong lu. Ya gue aja nggak kenal dia siapa. Nah, Dan gue bukan bikin pengumuman di sosmed. Ini mah cuman lu juga nggak perlu kenal dia siapa soalnya. Iya sih. Ya pokoknya intinya nggak tahu sih. Mungkin gue nggak bakal seaktif dulu kali atau gimana. Cuman soalnya gue juga nggak tahu nih dua orang teman saya ini gimana kalian setelah osi grade mau kemana nih kita. Gampang gitu aja sih. Iya, dan jujur ya kalau misalnya mereka menemukan osi baru, ya udah waktu kita masih berlanjut dalam ini. Cuman kalau misalnya memang orang-orang pada menemukan kesibukan baru bahkan ya kayak
Dan sebenarnya gampangnya gini aja sih, ini gue udah akhir-akhir ini nggak bisa paksain jadwal gue untuk ketemu sama jadwalnya JKT, udah gitu doang sih. Kayak misalnya jadwal VC keluar, terus kayak kemarin aja gue ngorbanin kerjaan supaya bisa ikutan VC, dan menurut gue itu nggak dulu deh, terutama di saat gue lagi di fase-fase yang agak labil dan kritis gitu ya. Karena ya gimana ya, ini kan lagi transisi dari mahasiswa ke pengangguran dan semoga ke pekerja. Kayak gue mau ganti prioritas dan fokus ke beberapa hal dulu aja sih. Sebenarnya gampangnya gitu aja. Karena ini Bang ya, berarti jadwalnya bentrok kan ya. Ya, Jadwal yang bentrok dan didukung oleh kondisi osa-osi teman kita yang ternyata juga pada betul. pergi. Betul. Ya wajar. Alasannya masuk akal sih. Dan apa Iya. namanya? Dan emang masih gue nyadarin juga mungkin semua orang bakal ngalamin ini pada akhirnya gitu kan ya. Cuman nggak tahu kan masa waktunya Ntar lu ngomong kayak gitu di tai-tai nota Twitter lu. kenapa. Apa? Gua Gua ada counter, tenang aja. Lu bacot, sender bacot, tai lu, ngentot lu, orang pada marah-marah lu kemarin lu di Twitter. Nah lu. ya gini, Enggak, kalau misalnya Poinnya doang. apa? Poinnya apa anjir ya itu marah-marah dia apa? sama kayak Ngatain doang. apa basisnya. Kalau cuma ngatain doang mah ya udah aja. Cuman kalau misalnya emang ada basis dan ada ininya, ada alasannya kayak dia mau bikin suatu argumen, oke, nggak apa-apa. Ya, Justru makanya malah Enggak gini. Nggak Malah ada ini. basisnya. Itu dia. Enggak gini. Maksudnya Basisnya. gini teman-teman ya, teman-teman, adik-adik ya. Jadi kan kita bikin apa podcast Aji Mumpung ini kan buat apa namanya? Safe space gitu ya. Safe space buat kita gitu kan. betul. Sebenarnya. Jadi biar kita punya media buat ngomong gitu. Kalau misal Betul. ada orang lain yang mau ngomong kan tinggal bisa ngomong di komentar atau mungkin Iya. ada yang mau diundang ke podcast kita ajak ngobrol bareng. Intinya kan kita di sini Iya. cuman pengen ngobrol apa yang kita rasakan sehari-hari gitu. Jadi Yes. buat menanggapi apa yang bakal menanggapi konten kita yaitu urusan nanti pas sudah rilis kontennya. Betul. Nyatanya selama kita bikin konten apakah ada yang kontra? Yang Tapi- nonton aja baru dikit, yang nonton kan belum Iya. sebanyak itu. Gimana mau Iya. kontra? Makanya Tapi- dan kayak Tapi itu dong, jujur ya. gue shout out untuk si Ahong anjir. Itu kata-kata yang Kenapa? gue bilang ke si Rafael ini. Gak usah sosokan lu bacot anjing gitu. Masih di situ aja. sebenarnya Ternyata lu keluar lu, lu, bikin lu, lu, sendiri, lu kan? mau tahu nggak kenapa dia shout out ke Ahong dan dia ini? Karena intinya kayak weh temenin gua lah sampai minimal apa namanya les cikan bangsat, jangan pergi dulu. Oh, Gitu. malah dia yang mohon-mohon ya. Iya, cuman nggak ya apa namanya, balik lagi sebenarnya gitu aja sih. Gue ngerasa kayak susah banget maksain jadwal dan Iya. mengalokasikan sebenarnya lebih karena waktu dan energi ya untuk ngikutin JKT ini di bulan-bulan ke depan. Jadi mungkin Betul. ya itu guys. Cuman bukan berarti podcast ini mati ya guys, tenang aja, ini Oh iya, podcast betul, masih betul. hidup. Tenang Podcast aja ini guys. tuh sebenarnya nggak ngomongin JKT doang, tenang aja. Ntar Iya. kita next konten mungkin bisa aja kan ngomongin bola gitu kan. Atau enggak sih, Cuma kita mau ngomongin, katanya mau ngomongin One Piece. Woi, gue baru episode boleh. 19 Kalau nih, belum ngomongin lanjut. Kalau ngomongin One Piece 1000 episode gua jabanin, sumpah. Iya. Pegel dah mulut gua. Iya. Boleh. Mau. Yang jelas Jadi- ini bukan tentang JKT doang ya, konten ini nantinya. Iya itu, Fleksibel. cuman dalam waktu ini sih bakal masih tetap ngomongin JKT lah. Toh, Oh, tentu apalagi jelas. kan kita mau konser Enif coy, gila ya kali. Enggak, Apa ya? Desember ya? Desember. Dan ngomong-ngomong konser, ada yang baru konser guys di Jakarta guys. Siapa tuh Kak Rafael? Setahu aku dia member 48 juga sih. 48. Berarti Iya, namanya. dari Jakarta, JKT48. Oh bukan. Oh, bukan. Oh, berarti luar Iya. JKT, luar Indonesia. Iya. Oh, wow. Negara mana tuh? Oh, sebenarnya sih saya sendiri pun tidak tahu. Cuman kayaknya sih dari tetangga saya ya. Oh, enggak tadinya. Tadinya kan Tadinya. gimana dia? Tadinya dia di Di Korea. Enggak, di SKI enggak sih? Tadinya kan di Jepang kan berarti kan. Oh iya Jepang. Aduh maaf ya guys, Ngaco sudah nih jam otaknya semua setengah Tektokannya 3 gimana mabuk. Okannya Ya gimana? jadi gini. Jadi tadinya kan dia di Mabuk. Jepang. Tadi dia di Hakata 48. HKT48. Iya, udah gitu sempat jadi ace juga lagi kayak yang digadang-gadang nih. Satu Terus Jepang udah gitu. tahu dia. Tunggu deh. Ini kebetulan karena Kak Cemara juga kayaknya tahu sehabis
apa HK48 sebelum Les Seraphim tuh dia join satu grup dulu kan, apa namanya? Apa namanya tuh? Aizwan itu tuh dia Ah, masih Aizwan. masih di Hakata. Betul, dia concurrent member. Iya. Oh, Di- pertukaran. Iya, bukan pertukaran. Iya. Jadi dia ikut survival show gitu. Iya. Namanya? Produce 48. Oh, Produce ya. Produce, ya. Nah, Aizwan tuh gue ingat ada lagu judulnya kalau dulu Swan ya, iya nggak sih? Black Swan. Black Swan. Itulah kayak ada beberapa lagu Aizwan yang gue inget sih, Mhm. cuman gue nggak tahu. Gitu. Nah, terus balik lagi ke ini. Hah? Gila ya, memang Nakamura Kazuha tuh luar biasa ya. Langsung nyebut nama. Tapi yang lebih luar biasa lagi ternyata nih Apa tuh? grup Sanggar Tari Jakarta juga datang nonton guys. Wah, mereka nonton. Dan mereka foto bareng, bikin video cover dance bareng. Bukan cuma Dan- nonton doang. Bukan guys, dan ternyata mereka diundang oleh Instagram guys. Wah, aku kira mereka beli tiket. Iya. Coba aku beli tiket VIP, mungkin aku bisa sebelahan, terus nanti ada yang kenalin kan kayak ngapain di sini kak? Seperti tadi ada satu wota yang saya lihat terwaro ya oleh member. Iya. Terus kayak nanti reaksi gue sih mungkin Apa? bakal kayak apa ya? Nggak tahu sih kalau misalnya gue diajak ngobrol duluan, kayak gue bakal kayak ya udah lu sok asik, gue juga sok asik. Oh, Cuman kalau kagak gue bakal diem aja deh kayaknya kayak kita gak kenal. Cuman kalau dia yang nyapa duluan, yang gue yakin itu mungkin bakal terjadi kalau dengan seorang member tertentu. iya. Ya. Sang Osinya. Iya. Ya, jadi Gitu. konser tuh kemarin ya, hari Selasa minggu ini ya. Mm-mm. Ya, siapa yang datang konser hari Selasa selain member JKT kan? Betul. Emang ada yang nganggur di hari Selasa anjing? Tunggu, Ada Kak Cemara. apa? Kenapa? Katanya kata Kak Cemara tuh konsernya sepi. Cuman gimana menurut Kak Cemara? Coba deh tanggapan mengenai sekalian deh yang ini mah bebas aja ya. Cuman gue pengen nanya ke Kak Cemara. Cuman abis itu kalau misalnya ada yang mau lanjutin Oh, nggak tapi ini kayak tanggapannya mengenai konser ini, kehadiran JKT di konser dan video dance cover yang kayaknya oh, menjadi sumber Keributan baru. betul. kalau gue sih komennya mungkin dari sisi ya seperti yang pernah gue bahas. Jadi sebelum masuki era JKT-an ini kan gue mainnya di ranah skena sebelah gitu di K-pop. Sebenarnya hari Selasa itu udah aneh tuh menurut gue. Hari Selasa aneh, itu satu ya. Itu satu Nah, tuh. dari temen gue kan ada yang datang kan beberapa. Ah, Terus dari rekaman mereka, gue tuh merasa kayak anjir masa Les Seraphim segini gitu. Secara mereka adalah sebuah super group gitu sebenarnya. segini tuh maksudnya renggang gitu Iya posisi. renggang, jadi nggak full banget gitu, nggak SO lah. Ya. Secara mereka Ya. adalah sebuah super group gitu, yang Super group. Kenapa ada dibilang jebolan produce juga kan. Sakura Oh iya, itu, si Sakura itu by the way, Sakura tuh ranking 2. Hah? Ranking 2 2. di produce 48 itu. Oh. Yang pertama tuh siapa? Yang pertama tuh ada di IBE namanya. IV tau nggak? Oh, Aif. Siapa? Ya, Aif. Wonyong. Iya Wonyong ranking 1. Oh, Wonyong ya. Oh ya. Aku ngikutin Aif tuh, Kak. Oh. Ya. Kalau aku lebih ke Aif. Nah, Aif kan dapat 2 kan, Wonyong sama Ya, ada Yujin. Wonyong sama Yunjin. Yunjin. Cintaku. Yujin, Cintaku Yujin. peri kecil. Oh iya, Yujin. Sorry, Yunjin mah di Les Seraphim kebalik. Ya. Nah, Ya, di ya. Les Seraphim juga ada 2. Oh iya, satu lagi Satu lagi tuh siapa? Cewon. Chaewon, betul. Tuh. Chaewon. Ya, maksudnya mereka dari Aizwan, jebolan Aizwan tuh hitungan itu udah OP buat OP gitu. Iya, betul. Gede banget namanya ya. Dan pada saat Aizwan debut itu bener-bener kayak semua mata menuju mereka gitu. Nah itu menurut gue kayak mereka megang 2 super group, terus member-member lainnya juga bagus-bagus tuh. Kazuha bagus. Kazuha Si tuh. itu- Kazuha tuh Member favoritku itu Mbak Jenai Sante itu juga bagus. ini anaknya Dewi Persik ya. Waduh, emang mirip ya? Mirip, kata orang-orang mirip Dewi Persik. Namanya Hu Hyunjin ya, guys. Sebenarnya mungkin ya mereka 2022 debut di Januari ya, di awal tahun kan.
Oh iya 2022 betul. Sebenarnya Awal tuh mereka kesandung tuh sempat kan gara-gara membernya Oh. ketahuan ngebully gitu kan tahun. Iya, katanya. aku pernah denger. Si Tim Garam, Garam ya? ya si Garam itu. Garam. Nah, maksud gue kayak ini udah lewat 2 tahun, setahun ya. Berarti harusnya udah mereda Setahun. dong. Ah, Ya itu sih kayak yang gue rasakan kok tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Mungkin Iya. karena harganya cukup mahal juga ya. oh iya. Jadi sebenarnya tuh terhitung mereka tuh kategorinya banyak, tapi kepecahnya tuh harganya yang paling mahal sama paling murah tuh nggak sejauh itu bedanya. oh yang paling murah tuh berapa ya? 1,7 ya atau 1,2 ya? Oh, masih di angka 1 koma ya? yang 1 paling koma murah ya? sih. Hmm. Sebenarnya harga K-pop segitu sih. Jadi kayak argumen itu Oh, kurang K-pop segitu kuat ya? deh. Iya. Ya. Nah, paling itu sih kalau Aizwan. Gue belum lihat video TikToknya. Yang mana? Oh, yang tadi dance bareng itu ya? Iya. Ada 2 versi deh kalau nggak salah. Kan salah kan Oh. member Les Serafim tuh ada 5 kan. Mm. Tadi kan Kak Henry, Kak Cemara. Sorry, blunder. Nggak apa-apa. Nggak apa, Kak udah Cemara sering. udah nyebutin Sakura, Chaewon, Kazuha sama siapa Hu Yunjin. Mm. Satu lagi yang belum kita sebut Ence adalah ya? Hong Eunche ya, bocil kematian kita. Aku nggak tahu Les Serafim guys, kecuali Hong Eunche tuh Tapi- ini bang, kalau dibilang orang-orang slightly mirip Fioni mukanya, slightly ya. Rada mirip Fioni. Cuma kelakuannya tuh kelakuan bocil kematian kayak Katrin gitu. oh, Lucu dia Jujur, guys. spatula. gua Gitu. tahu Les Serafim tuh juga kayak pas gara-gara ke Jepang tahun lalu deh, kan sempet hits banget di sini lagunya, apalagi Oh iya ya. yang pertama tuh yang ini apa? Lagunya tuh Masih- ini. apa Blue Flame gak sih atau apa gitu lupa. Enggak, I'm Blue- Fearless. Nah, Fearless. jadi Blue Flame itu adalah B-side namanya. Ya, B-side betul. Iya. Mm. Nah itu tuh gue tahu gara-gara Les Serafim dari Blue Flame itu, soalnya kayak sempet Right. berapa kali tuh diputer di TV, bahkan masuk di acara musik kayak gitu. Oh iya. Tapi habis itu Di Orion ya? iya. Hmm. Terus habis itu yang terkenal tuh yang tentunya yang lagunya yang itu apa tuh? Apa? Unforgiven. Anti-fragile. Fragile, betul. Oh, Anti Fragile ya, Anti Fragile. Anti Fragile itu kalau nggak salah yang diperform di Kohaku Utagasen tahun lalu. Hmm. Yeah. Iya, jadi gua kebetulan nonton tuh guys, Utagasen yang tahun lalu, soalnya kemarin tahun baruan sendirian di sini, kayak ya sedih sih, sumpah. Ya jadi curhat kan, cuman ya udah lah ya. Iya nggak apa-apa. Gitu, jadi apa namanya, dari situ gue tahu Les Serafim, dan jujur kayak nggak usah tahun lalu tuh mungkin popularitasnya belum segila sekarang ya, soalnya gue pernah baca Hah? Sakura aja tuh kaget kalau lagunya mereka diputer di coffee shop di sini gitu. Iya. Pernah juga tuh ada video Yunjin lagi di kafe, terus tiba-tiba ada Anti Fragile. Iya, tapi di Jepang tuh tahun lalu sempet hit sih. Kalau sekarang malah justru mungkin lagi Ya. well kalah sama New Jeans sih. Betul ya. Kalau saingannya keras banget emang rookie-rookie Iya. tahun ini tuh. Ya istilahnya bang, dia kaget pasti. Karena kayak mereka sempat bingung juga kan. Mereka bahkan ada rumor bakal disband gitu. Iya, gara-gara Gara-gara satu orang kasus itu, itu, ya. iya. Iya, betul. Iya, Istilahnya mereka habis world tour gitu. Terus kembali, terus mereka disambut dengan baik. Senbatsu. Senbatsu. Ya udah, berarti kapan kita sambut Kazuha di segmen kurasi? Boleh. Aduh. Nanti Nakamura Kazuha bisa. Nggak bisa, tae. Nggak bisa. Tae. Aduh. Iya, Jadi jadi yang itulah ya, guys. video TikTok TikTok. tadi tuh ini videonya 2 kan, ada dibagi 2 kan, mereka ada 5 member, jadi si Sakura Chaewon bukan ya, Chaewon sama Hyunjin kalau nggak salah, enggak, sorry, Sakura, Kazuha sama Hyunjin, terus video yang satu lagi itu Eunche sama Chaewon tuh. Sama member JKT juga. Oshiku nggak ada guys, nggak tahu, padahal dance bagus, tapi kok nggak diajak ya. Ya udahlah ya. Katanya dancer JKT. Kenapa ya? Mungkin lagi gesrek kali ya. Soalnya katanya nih Oshi gue tuh ngosiin apa, ngidolain Yunjin banget gitu. Kan ya namanya orang ketemu idola kan bisa aja gugup gitu kan ya. Jadi wajar. Tadi lu udah pada bahas yang tubirnya belum? Aduh, bilang apa? Yang mana ya guys? Belum. Gue lupa. Yang dance jelek apalah. Oh iya, ini sebenarnya bisa Semua. masuk nih. Bisa masuk nih. Abis gue ngomongin nih barusan. Coba mau disambungin? Gimana? Jadi Wah, gimana? Kita belum ada gini. yang lihat tubirnya. Kenapa?
Kita belum ada yang lihat tubirnya. kok ya udah kebetulan gue udah sempet lihat gara-gara lewat ITL. Tentang ini dance Gua- jelek. Gua cari. Jadi Gimana mau dong? jadi katanya apa ya lah ya, katanya Marsha dance harus diimprove, itu yang gue lihat di Twitter. Terus kayak ada yang bilang lagi itu tapi Z taruh posisi tengah tapi koreonya salah, udah gitu doang sih sebenarnya sih. Gue punya defense sih, soalnya gue selalu bisa membela member. Sorry. Ini soalnya Karavel kurang lengkap. Tadi kan Karavel bilang Marsha dance harus di-push. Terus dia sebenarnya yang bikin rame tuh bawahnya, tapi jangan deh fans JKT juga lihatnya kan cuma visual, itu yang bikin rame sebenarnya. Oh ya betul. Terus Gua- yang Z gue nggak tahu, yang Z tengah gue nggak tahu tuh. Oh kalau sih tadi ada salah gerakan dikit Iya di gitu. satu move Oh. doang sih, sepenglihatan gue. Baik, gila. Hari Rabu tuh pada nganggur emang ya. Coba itu gimana menurut lu pada dah? Kalau gue bisa membela guys, kan gue orangnya tuh membela member lah gitu. Misalnya member tuh udah capek latihan, kayak nggak perlu lah kita, gue bilangnya bukan kritik ya, kita kata-katain gitu. Maksudnya kayak member bukan cuman menang di visual doang kan, maksudnya ada bakat-bakat lain gitu yang bisa kita lihat dari member. Maksudnya contoh hiburan di sisi lainnya, entah entertainnya dia di showroom, interaksi dia sama fansnya, atau mungkin bakat dia nyanyi atau nari gitu kan ya. Ya mungkin dalam video itu, di momen itu doang ya, di momen dibikin kontennya kan mereka habis nonton konser dong. Ya kan, maksudnya capek gitu habis nonton konser. Betul. Member kalau member Les Serafimnya dance-nya perfect banget ya kan, emang bawain lagu mereka kan, karena lagu mereka yang dijadiin konten TikTok itu. Kalau misalnya member JKT-nya kelihatannya dance-nya kayak nggak sepowerful member JKT lain atau member Les Serafim lain, ya maksudnya bisa diwajarkan karena mereka habis nonton konser gitu kan. Ya maksudnya untuk sebuah konten yang nggak perlu on point itu, yang nggak apa-apa gitu, gue bilang bukan boleh ya, maksudnya kayak nggak apa-apa gitu, bisa dimaafkan lah. Terus itu yang ngomong visual apalah ya, itu mah ini aja tambahan dari sisa kedengkian atau keiriannya aja kali ya. Ya makanya idola tuh emang nggak ada yang sempurna juga kan. Masa kayak kita juga nggak bisa bohong kalau kita mostly tuh suka sama idola kita ya pertama gara-gara visual ya. Ya kalau nggak ada visual dulu ya nggak mungkin kita bisa bilang kita suka sama idola kita gitu kan. Ya pasti kan visual mau bantu gitu, mau nggak mau. Lu masa ngelihat, misalnya pertama kali gue ngelihat Jessie gitu, gue nggak langsung lihat dia dance-nya bagus, tapi gue lihat Jessie-nya dulu nih cantik gitu. Itu emang fakta sih, maksudnya fakta yang mungkin bagi sebagian orang fakta jelek, cuma ya itu emang itu adanya, emang visual tuh diperlukan gitu. Terus kalau yang Azizi salah gerakan ya udahlah ya, emang bukan. Udahlah. Ya mungkin last minute ya ngapalinnya. Iya, dan gini sih sebenarnya kan toh itu cover TikTok, cowok. Iya, cover TikTok tuh kayak ya udah gitu. Cover TikTok dan iya udah kayak kalau mau kritik koreo pas lagi show teater gak apa-apa, silakan banget justru. Cuman kalau ini kan katanya for fun, jadi ya udahlah, nggak usah terlalu dianggap serius banget atau gimana kayak. Toh justru ntar pas konser kalau mereka koreonya salah-salah, nah itu baru silahkan. Aduh, boleh dikritik atau Karena kenapa? Lu ngelihat TikTok itu nggak bayar kan, gratis ya, bayarlah internet, data, dan bahkan harus ada alatnya untuk lihat kan. Cuma itu kan sebenarnya secara ini di marketingnya gratis. Kalau konser kan lu bayar tiket, nah itu silahkan dikritik karena you deserve to get the best performance. Yes, tapi gue bangga guys sama kalian guys. Sama siapa? Sama kalian. Kenapa anjing? Mungkin ini salah satu side effect dari pengumuman Great OC juga ya. Goblok, nyangkut ke situ anjing. Di momen ini orang masih loh. Ini orang masih loh. Di momen gua mendengar tubiran itu kayak wedding katanya ya. Kalau menurut editor enggak itu menimbulkan ketubiran. Apa gue yang edit. Nah, apa yang dikat? Lah, ini kasih ke Cemara aja, suruh dia Cemara aja ya. Intinya gua aja. Hal pertama yang gue pikirkan saat mendengar tubiran ini adalah lah kalau gitu maksud gue kayak jangan gas, harus dikat gas. Ini harus dikat gas. Ya, gue juga ngerasa itu maksud gue kayak harus dikat sih. Ini gue curhat aja, gue intinya kayak di momen RKJ kemarin gue ngerasa kayak anjir, gerakan member JKT itu udah bagus banget sih, terutama para
Azizi, Kristi sama Azizi nggak tahu ya, Kristi sama JC itu bagus banget udah menurut gue. Nah, Terus kayak ya Onil, Omoy, Onil Kurotensi itu RKJ, juga bagus RKJ. banget. Ya Kurotensi itu juga bagus banget. Kurotensi. Kurotensi dia kemarin. ya. Tuh bagus banget gitu. Maksud gue kayak tidak bisa dipungkiri bahwa mereka salah satu top tier gitu di Indo. Ya. Dan itu tuh membuat gue mempertanyakan gitu. Nggak tahu sih. Ya intinya Yang Azizi gue kalau ada linknya minta dong, gue pengen baca. ya Oh intinya iya, itu coba aja gue cari kayak Bentar. maksudnya kalau lu bandinginnya sama K-pop, lu harusnya berkaca sih kayak anjir nih idola lokal yang memang mungkin belum sesempurna itu industrinya seperti K-pop Nggak. gitu. Lagi pula kalau misalnya lu bandingin sama K-pop, konsepnya aja beda anjing. Kalau kita lihat root JKT kan emang kita ngelihat idol-idol ini dari jelek sampai bagus, bukan emang bagus. Ya, Ya itu juga betul betul. sih. Itu masuk juga. Iya ya, intinya gitu sih. Cuma kalau lu nanya opini gua, lu pada cari kerja dah, itu aja dari gua. Karena orang-orang yang lu tubirin ini kurang tuh pasti duitnya lebih banyak dari lu anjing. Iya, pasti. Wah aja sih gua, dan lebih sibuk dari lu. Iya. Ya, maksudnya Udah, kan itu aja ya, ya. Terus kalau lebih kaya lu boleh gitu ngomong kayak gitu. Enggak juga kan? Intinya bukan itu coy, intinya nyari kerja udah, biar lu nggak ngelihat hal yang bikin lu nggak suka terus lu menyerang orang lain yang Ya nggak itu sih. penting lagi. Mungkin sarannya lebih gitu sih kayak lu sekurang Ya, kerjaan mungkin- itu kah sampai lu harus Gini, melihat gini, hal yang ya. lu nggak suka gitu. Ya mungkin saran yang lebih pasnya lagi ya ini lah. Hidup ini indah guys, kayak masih banyak hal-hal Enggak, bisa di anjir. luar sana. Hidup itu Yang- penderitaan goblok. Agama gua lu mau lawan apa sekarang? Lu gara-gara osi lu mau lulus saya pakai lu jadi kayak gini bangsat. Dasar babiat lontong gigi lu gendut anjing. Jadi marah-marah mulu nih orang-orang. Iya kan. Nggak, intinya gini guys, apa get life aja sih. Kayak daripada lu tuber itu masih banyak hal lain yang lebih menyenangkan dan produktif untuk dapat dilakukan gitu aja sih. Jadi Nah, dengan itu kita tutup aja ya. jadi ini semua salah Elon, guys. Siapa yang Ya, emang. implementasiin gaji di Twitter itu anjing? Tahu. Udah Oh lah, iya, kita betul juga tuh guys. Tapi yang bikin menarik adalah yang orang bilang tapi jangan dari JKT juga lihat kan cuma visual tuh kan nggak centang biru anjir, jadi nggak bisa dibilang dia nyari duit sih, tapi ya Iya sih. engagement tetap ada sih. Kan Ingat. untuk menuju ke centang biru itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi juga mungkin. Iya. Nggak tahu Intinya sih. account lu ini sih Dia harus tuh harus verifikasi pakai identitas udah gitu ya. Tapi balik lagi, mungkin gini kali ya. Nggak ada PR yang buruk. Even bad PR is PR. Ya. Anjir. Ya, jadi gitulah Bex. Memang di hidup ini kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dan tentunya keputusan Osaoshi untuk grade itu adalah sesuatu yang memang sangat susah diprediksi untuk beberapa member. Dan kata gue sih kita sebagai fans ya, kalau mendengar pengumuman grade tentunya memang kita berhak untuk sedih, berhak untuk merenung, berhak untuk ya kayak tadi Kak marah lah dia 2-3 hari berpikiran ini. Tapi ingat guys, di balik semua itu kehidupan tuh berlanjut guys. Jadi sebelum Osaoshi kita grade, mari kita memberikan dukungan, membuat kenangan, dan mengirim Osaoshi kita ke kelulusan terbaik yang akan dia rasakan. Menurut gue sih gitu guys. Kalau Karena dari gua, lu udah. Setelah dikit lagi kan, setelah dia grad ya kata gue emang dia akan melepas personality dia sebagai member JKT48 gitu. Ya. Dan kita beneran nggak tahu kayak bakal jadi kayak gimana gitu kan. Kayak jadi seperti kayak gue bilang, lu berhak sedih, lu berhak merenung, tapi jangan kayak
mari kita berikan seremoni kelulusan terbaik untuk Osausi kita. Itu sih. Oke, kalau dari Nggak, aku jadi Bang, gimana? jadi jawabannya konklusinya Kak Andres Devonolo sama Kak Cemara mau kemana? Kabar kan Itu, mereka belum Ntar ngomong. kita tutup aja, ditutup. Iya, belum. tenang Belum aja mau Bang. Iya. Aku dulu ya, karena kan aku nggak ada apa-apa nih. Jadi Hmm. kalau dari aku teman-teman, nggak cuman para fans ya yang harus berbahagia dan mensupport membernya hingga hari kelulusan. Membernya mungkin juga harus harus perbanyak momen-momen untuk membahagiakan para fansnya gitu dengan cara interaksi atau sebagainya. Sebelum para fansnya juga ikutan grab gitu. Ya lanjut, Lanjut, mau siapa nih? bebas. Ya Andres dulu deh, Andres aja, Andres. Boleh. Jadi pertanyaannya mau kemana ya? Mau kemana? Hmm, ya Ayo hilang sore. Udah, Tenggelam dia, udah, tenggelam gini, dia. guys. Dia udah pergi guys. Jadi ya udah. Tenggelam dia, anjir. Kacamata mau kemana? Nah, mungkin gue dulu kali ya. Hilang anjing sore. Beneran hilang, Nah, beneran dia- hilang. dia yang bisa, ya gue ada pesan dulu sih. Boleh. Jadi intinya gue nggak tahu sih lulu semua yang di luar sana tuh gimana menanggapi pengumuman ini gitu. Mungkin bagi beberapa dari kalian ya jika cuma sekedar orang yang lu gesrek doang. Bagi sebagian orang lain mungkin bisa lebay banget gitu kalau sampai kayak penyemangat hari yang bener-bener skarsa gitu maksudnya, kayak yang menggerakkan hidup lu gitu. Dan itu menurut gue oke gitu. Dan nggak oke juga sih, maksudnya kayak sah-sah aja gitu, tidak ada yang melarang. Tapi ya seperti yang dikatakan Cika, sebenarnya dia tidak ingin kita bersedih gitu kan. Betul. Tapi ya gue tidak bisa, gue mengerti gitu, gue mengerti yang apa yang kalian rasakan. Tapi kayak ini belum sampai ke ujungnya banget itu loh. Jadi kayak ayo kita fokus Lazio aja dulu. Jadi kita ubah kesedihan ini jadi sesuatu yang bisa kita persembahkan di akhir perjalanan ini gitu bersama Jessica Tamara. Kalau ditanya mau kemana, Nah, mau kemana? Nah ini. gue nggak bisa menjawab pertanyaan itu sampai last show kali ya. Oke. Oke, nggak apa. Itu respectable. Tapi gue ada Tapi. rencana Nah, untuk mencoba video call orang-orang yang pernah gue video call. oh, lo mau kembali gitu ya? Just to check gitu loh, kayak Anjir. apakah masih ada orang yang bisa Rasa. gue dukung gitu. Oh, Shania Gracia. wah, disebutin. Kita sekarang Disebutin dari dong. ini Fanny, Kita, Sekarang. Penny, Fioni, Fioni. Tapi Jessie. gue boleh. Ini walaupun udah penutup, cuma gue Hmm. nggak tahu ya, gue mau namain dikit berhubung karena kan menyangkut Cika juga kayak. Tapi menurut gue member yang kayak Cika tuh nggak ada sih, nggak ada lagi gitu. Maksud gue member tuh emang unik sih satu sama lain. Iya emang unik dan semirip-miripnya mereka tuh beda gitu. iya Iya masih sih. beda. Cuman menurut gue tuh Cika itu kayak distinct banget gitu ya sih, kayak emang Iya. apa ya? Ya maksudnya gini deh. Ini teman saya Cemara, kalau nggak saya jeblosin ke Cika. Wah. Dan buktinya setelah sekali VC sama Cika dia langsung all in gitu. Oh, iya. Iya. Dan ya walaupun gue juga dan gitu sih, menemukan member yang bisa bikin lu all in itu menurut gue nggak semudah itu sih. Sampai. Kayak soalnya gini, mungkin
apa nanti setelah Osaoshi lulus kita kayak ya udah coba yang lain featurein, tapi gue yakin lu nggak bakal dapet zing yang sama Osaoshi lu yang Ya, bikin lu all in. makanya gue yang gue bilang tadi, just to check gitu. Yes, that's a very good and respectable answer also. Ini karena Bang Andres de Vonolosa udah berbicara dengan bahasa Imroatus, kita tutup saja guys. Hah? Itu ada dia. Oh ada dia. deh ternyata. Ada itu. Gimana Pak Andres? Jadi lu mau kemana? Sorry guys, internetnya mati lagi guys. Oh iya. Yaudah, Enggak Yaudah. mau jadi lu mau kemana? Jadi Setelah tadi ini semua. gue udah ngomong sampai mana guys yang masuk. Ya udah, anggap aja belum. Oh, ya mau kemana ya? Intinya sih, nih kalau si Shani nonton ya nggak ada yang bisa gantiin sih. Cuman kayak apa ya? Belum last show juga kan, kayaknya gue sih go with the flow aja dulu gitu. Lihat aja nanti mau kemana. Kayak hidup lah, Oke, dinikmatin dulu prosesnya gitu. berarti dia akan menikmati madu kayaknya guys. Ya udahlah ya. karena rasa madu adalah Oh bukan, bukan. karena beruang madu penyuka madu. Waduh. Oke. Gimana nih buat Bagas nih? Apa? Pertanyaannya apa sih? Mau kemana Eh, nih? Udah menutup Setelah aja, Osaoshi. menutup. Bagas mah belum. Iya Bagas mah belum. Gila lu, gua lihat username gua Project Lovenbri. Enggak. Oke. Pertanyaan Yaudah. gue tuh, lu mau kemana? Pas ngeliat Gua mau- Osaoshi mereka grab gitu. Oke. Gua mau kemana? Di Iya, sini boleh gue. Tapi Oh, boleh. ini aja. apa? Gue setelah ngeliat, karena kan gue rasa yang Cika Grade itu beberapa member udah tahu tuh kan. Hmm. Salah satunya, mau nanya dong ke Cemara. Hmm. Lu kan pas teater Cika Grade itu kan ada lu yang baca surat siapa? Yang bener Asyal. Ashel kan. Asyal Iya, kan? Asyal. Nah, Kenapa gas? ya tapi nggak tahu sih. Ya apapun yang Ashel putuskan ya terserah dia juga. Gue siapa anjing? Oh, Gitu sih. tapi lu tahu konteksnya kan? Jadi ada sebuah narasi di situ. Oh, gue malah belum denger. Ya, jadi narasinya adalah Narasinya apa? jadi ya kenapa Asyal yang baca? Karena Cika request ke kenapa? Asyal. Oke. Dia Terus? merasa mereka berdua itu sempat tabrakan gitu. Ngerti gak sih? Selek. Apa Clash, sih bahasanya? Sempat clash selek. gitu. Sempat ada Oh, suatu selek. kesalahpahaman yang bikin mereka berdua tuh bener-bener yang tabrakan aja gitu. Maksudnya kayak ada gesekan gitu lah di antara mereka berdua. Wah, rebutan cowok ya? Tabrakannya bukan Chan kan? Bukan. Goblok. Ya intinya Bukan kan? Nggak mungkin asal Jin Zofaya kan? ya intinya ya, si Cika mereka menceritakan hal itu dan mereka kayak yang bikin mereka berdua deket tuh tabrakan ini Hah? gitu. Setelah Oh, iya. di-clearkan, Oh, setelah dikomunikasikan, jadi mereka deket. Malah jadi deket. Hmm. Oh, gue kebayang sih. Apa tuh? Oh. Oh gitu. Ya, Tabrakannya ya udah. Maksudnya itu siapa sih yang nyaut? Rafael apa? Ke Andres. Andres, mohon maaf nih. Andres putus. Oh sorry, tabrakannya apa tuh kak? Waduh, Itu tabrakan Chan. Telat Nah. anjing, telat. si si Jessica tuh udah mau cerita tapi kata Asyal, udahlah ini nanti aja ceritanya gitu. Iya. Hati-hati. Ya nah. Bego sih. Ya dah. Gimana Bagas? Intinya, gue mau kemana setelah Cika Grade atau Shani Grade ya? Gue mah tetap di sini. Cuma mungkin gue harapan aja kali ya buat Boleh. Gue tuh sebenarnya udah bikin video anjir buat Cika di YouTube gue. Gue bilang gini di video gue. Ya kan gue udah bilang itu yang video thank you si Katamari itu Oh kan. iya. Hmm. Gue ngomong gini di video gue, ya udah thank you Cika. Karena kan Cika juga salah satu member yang apa ya anjing di fandom ini gue sempet parah banget lah anjir ke Cika gitu. Kita semua emang suka sama Cika coy. Gimana? Gue bilangnya gini, ya udah Cik, terserah mau jadi apa, karena feeling gue Cika bakal off dari sosmed itu satu.
Terus nggak tahu sih, masih bukan off, lebih ke jarang on. Ya, Karena emang basically kayak kodratnya gitu sih. ya kan. Terserah mau jadi kayak gimana setelah dari JKT, mau jadi bener atau enggak. Tapi kalau bisa bener. Tapi kalau misalnya mau jadi nggak bener juga nggak ada yang ngarang. Udah itu aja gue dari gue. Oke. Udah itu doang. Kalau Cisani nggak mau ngikut CPNS, Cisani ya bisa tuh. Kenapa CPNS anjir? Ya kan Yaudah. kali aja. Jadi kayak baby. Ya udah guys, jadi itulah episode 9 kali ini. Mungkin mungkin apa ya, nggak tahu juga deh gue mau ngomong apa lagi anjir. Ya udah mungkin ya karena udah. belum last show juga gitu. Iya Ya kan, udah. makanya jadi kita nggak tahu juga. Jadi ya udahlah ya, kita semangat aja deh, yang proyekan last show, yang mau proyekan pribadi atau apa, ya udah. Pokoknya selama masih ada, mari kita make the most of your time. Dah itu aja guys. Itu aja Bex. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Dengan ini episode 9 saya tutup. Minasama okiki tadaki arigato gozaimashita. Satu lagi. Ini free talk yang agak free ya sebenarnya. Kejadian yang hanya sekejap. Podcast Aji Mumpung.